kenalin, dia Kak Junar yang udah berpengalaman lebih dari 2 tahun kayak gitu. Dan sekarang beliau juga akan yang mengisi sesi pada malam hari ini kayak gitu. Buat Kak Junar, gimana? Apa kabarnya Kak? Halo, halo. Baik, baik. Oke, baik ya. Gimana hari ini Kak? Apakah membahagiakan? Ya, seperti biasa lah ya. Ini suara jelas kan ya? Aman ya? Jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, sebelumnya tadi aku udah kenalan, aku di sini yang sebagai moderator. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti sesi ini sampai akhir bersama Kak Junar terkait dengan materi interview. Dan karena kelasnya hari ini kelasnya 2 hari, jadi besok teman-teman harapannya juga bisa ikut lagi terkait dengan kelas sama aku, yaitu kelas LinkedIn. Jadi untuk di malam hari ini kita bakal belajar langsung sama HR-nya. Jadi terkait dengan teman-teman yang masih bingung untuk interview kerja kayak gitu. Terus ada hal-hal yang pengen ditanyakan, itu nanti bisa langsung ke expertnya. Dari Kak Junar langsung as a HR kayak gitu. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, mungkin langsung aku serahin aja ke Kak Junarnya. Kepada Kak Junar, aku persilakan. Oke, ya. Thank you, Hasna. Oke, selamat malam teman-teman. Di hari pertama ini kita akan belajar soal LinkedIn ya. Belajar soal LinkedIn dari saya, dari segi personal branding juga. Nanti hari kedua baru eh, ada dari Hasna ya. Besok sama Hasna. Jadi hari ini sama saya dulu. Saya izin untuk share screen. Oke, hari ini kita akan belajar HR Secrets dan LinkedIn Branding, tapi hari ini akan lebih fokus ke LinkedIn-nya ya, gimana cara bangun personal branding di LinkedIn. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Junar Aswini, biasa dipanggil Junar. Saya lulusan Sarjana Psikologi dari Universitas Pelita Harapan di Lipokrawati, Tangerang ya. Sebelum saya lulus, saya sempat internship atau magang sebagai HR intern ya, di salah satu perusahaan korporat di Jakarta, FKS Group, di FKS Group. Kurang lebih saya magangnya 3 sampai 4 bulan. Kemudian saya kembali ke perkuliahan menyelesaikan tugas akhir saya dan lulus sebagai sarjana psikologi. Gitu. Setelah itu baru saya dapat full time sebagai HRGA di perusahaan startup di Jakarta namanya SF Group. Saya kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian saya dapat kerja lagi sebagai HR spesialis di Habis Kerja. Selain itu saya juga aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube ya untuk sharing-sharing konten seputar tips melamar kerja, tips LinkedIn, sampai ke personal branding juga. Oke, sebelum kita masuk, kita perlu paham dulu pentingnya personal branding itu seperti apa, gitu ya. Personal branding itu adalah simpelnya teman-teman ini mau dikenal sebagai apa? Mau dikenal sebagai HR kah? Mau dikenal sebagai digital marketer kah? Atau mau dikenal sebagai orang produk kah? Atau mau dikenal sebagai misalkan website developer kah? Atau mau dikenal sebagai entrepreneur kah? Atau mau dikenal sebagai mahasiswa yang sambil sambil kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi brandingnya itu mau dikenal sebagai apa? Nah, pentingnya personal branding. Kalau teman-teman punya personal branding itu teman-teman bisa merasakan 4 manfaat ini atau 4 benefit ini. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas. Nah, kredibilitas itu maksudnya seberapa percaya orang terhadap apa yang kita share. Gitu. Misalnya kita sharing tentang digital marketing gitu ya. Orang tuh percaya nggak sih sama ilmu digital marketing kita? Supaya supaya mereka percaya apa enggak kan kita harus bangun personal branding dan kita harus sharing konten kan. Dan konten-konten yang kita share itu juga harus memang bisa bermanfaat gitu ya. Bermanfaat buat orang-orang yang kita tuju. Misalnya orang-orang yang kita tuju itu adalah digital marketer juga. Berarti kita sharing tentang digital marketing ya. Berarti kalau misalkan kita sharing tentang digital marketing, ya berarti orang itu harus bisa mempraktekkan juga ilmu yang kita share supaya tahu terbukti ini ilmunya tuh bener apa enggak kayak gitu. Oke. Jadi itu kredibilitas. Jadi orang tuh seberapa percaya sih sama ilmu yang kita share di konten atau misalnya pekerjaan kita. Sebenarnya personal branding itu nggak cuma di sosmed ya, nggak cuma di dunia online atau dunia maya, tapi di dunia nyata juga. Ketika misalkan kita kerja gitu ya di suatu perusahaan atau di suatu tempat, terus kita terkenal misalkan kalau kerja itu harus
harus selalu ada target yang jelas misalkan, harus ada KPI-nya, harus ada OKR-nya. Nah, itu juga personal branding kita. Oh, si developer ini, si website developer ini kalau kerja tuh harus selalu misalkan harus selalu ada KPI yang jelas, harus ada selalu tujuan yang jelas ini websitenya mau dibuat buat apa, untuk apa, untuk jualan apa misalkan. Kayak gitu. Itu juga personal branding, tapi yang lebih penting dari personal branding itu adalah ilmu yang kita share. Itu bermanfaat apa enggak, terbukti berhasil apa enggak ketika kita share tentang ilmu dan orang praktekin dan ternyata berhasil ilmunya. Itu meningkatkan kredibilitas. Nah, supaya bisa kayak gitu kan kita harus terlihat gitu ya, entah itu secara online ataupun secara offline gitu. Kemudian yang kedua ini bukan sesuatu yang instan tapi lama-kelamaan bisa terjadi ya, yaitu mendatangkan peluang kerja yang lebih baik. Jadi tawaran kerja dari LinkedIn itu lama-kelamaan bisa gitu. Seperti teman saya di sini Hasna juga sering banget dapat tawaran kerja ya dari uh, LinkedIn gitu karena memang dia membangun personal branding juga konsisten setiap hari. Nah, kenapa setiap hari? Karena sekali lagi kita ketika membangun branding di LinkedIn itu kan nggak bisa instan, butuh waktu, butuh proses. Gitu. Jadi peluang kerja ini bisa LinkedIn itu bisa mendatangkan peluang kerja yang lebih baik kalau kita aktif di LinkedIn, kita aktif sharing, kita aktif komentar, kita aktif terlibat gitu ya, engage sama konten-konten orang yang memang menurut kita tuh bermanfaat juga gitu. Jadi ini perlu waktu tapi harus dilakukan dengan konsisten. Karena kalau cuma sesekali ya kan susah dapat peluang kerjanya. Dan pastinya profiling ini juga perlu yang menarik ya dan yang rapi. Oke, kemudian yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ini otomatis ya. Ketika teman-teman sudah semakin dikenal, sudah semakin banyak orang yang percaya sama skill dan ilmu teman-teman, otomatis teman-teman akan lebih percaya diri dibanding teman-teman mungkin dulu belum dipercaya ilmunya, orang mau belajar sama teman-teman masih ragu-ragu karena ini si si Hasna ini misalnya siapa sih gitu ya, saya nggak pernah lihat konten-kontennya tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau udah dikenal kan lama-lama kita juga jadi pede karena memang skillnya itu dipercaya gitu, memang sudah terbukti itu berhasil karena pernah dipelajari sama banyak orang dan juga sering dipraktekin gitu. Itu lama kelamaan akan percaya diri dengan sendirinya kalau kalau semakin banyak orang yang mempraktekkan atau membuktikan ilmu kita atau teori kita dan itu benar berhasil gitu, itu pasti secara tidak langsung akan pede juga dengan sendirinya gitu. Kemudian yang keempat, menjalin relasi yang lebih baik dengan orang lain, ini pastinya ya. Tapi mungkin kalau di LinkedIn secara online ya atau secara dunia maya gitu, dunia sosmed gitu. Itu bisa menjalin relasi dengan cara ya kita kenalan sama orang-orang yang di bidang kita, misalkan kita digital marketer gitu ya. Udah berarti kita connect ke LinkedIn orang-orang yang berkecimpung di dunia digital marketing. Terus kita kenalan gitu, kita sharing-sharing. Kalau ada project mungkin saling sharing gitu. Atau kalau berkolaborasi atau kalau bikin konten gitu ya. Mungkin mau bikin konten bareng atau mau sharing-sharing bareng kayak gitu. Tapi pastikan jalan relasinya dengan baik ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang terlalu santai. Nggak harus bahasa yang kaku, tapi juga jangan bahasa yang terlalu santai karena takutnya nanti dinilainya kurang baik atau kurang etis gitu. Karena kan LinkedIn kan tujuannya buat karir ya. Gitu. Jadi isinya pasti orang-orang yang memang profesional juga gitu. Nah tadi kita udah belajar gitu pentingnya personal branding. Sekarang gimana sih cara membangun personal branding itu sendiri terutama di LinkedIn? Yang pertama adalah kita harus mengelola mengelola atau bisa dibilang merawat juga platform media sosial secara profesional. Dalam arti kalau kita bangun personal branding entah itu di LinkedIn atau di sosmed yang lain, itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang profesional, bahasa yang sopan. Mungkin kalau bukan di LinkedIn bisa agak santai, tapi kalau di LinkedIn itu harus memperhatikan profesionalisme juga gitu. Bahasanya juga jangan jangan yang nggak etis ya. Sebenarnya di sosmed lain juga sama sih. Tapi maksudnya kalau di LinkedIn lebih dilihat kata-kata kita, bahasa kita gitu. Jangan sampai menyinggung siapapun atau terlalu santai gitu. Karena kan LinkedIn kan isinya orang-orang profesional ya gitu. Jadi teman-teman perlu perlu perhatikan kata-katanya, kalimatnya gitu. Gimana cara mengelolanya dengan bahasa yang sopan, yang etis, yang profesional gitu. Jangan pakai bahasa-bahasa seperti eh, kata-kata mungkin seperti anak-anak tongkrongan gitu jangan ya, kecuali kalau di luar LinkedIn ya terserah lah, yang penting jangan eh, menyinggung siapapun aja gitu. Kemudian yang kedua, fokus ke satu topik atau satu bidang pekerjaan dan satu target yang spesifik gitu. Ini maksudnya satu kelompok target ya, bukan satu orang, tapi sekelompok orang lah gitu. Atau satu topik misalnya digital marketing ya udah digital marketing aja.
konsisten. Kalau nanti mau belajar topik lain atau bidang pekerjaan lain boleh, cuma jangan langsung semuanya dipelajari karena nanti kita yang kewalahan, kita yang stres sendiri, karena kan kita manusia ya, kita bukan robot, jadi pelan-pelan belajarnya. Kalau memang mau belajar digital marketing ya udah fokus digital marketing dulu. Karena digital marketing sendiri kan turunannya banyak lagi ya. Ada copywriting, ada Meta Ads, ada Google Ads gitu. Jadi banyak, itu masih bisa dipelajari banyak tuh materinya. Atau misalnya mau website developer ya udah website developer aja. Kan itu nanti ada coding, ada mungkin nanti ada Python segala macam gitu ya. Atau website-website tertentu gitu ya misalkan. Nah itu kan juga pelan-pelan kita belajarnya, nggak langsung semuanya. Jadi satu topik dulu, satu bidang pekerjaan dulu, nanti turunannya banyak ya kita belajar satu-satu gitu. Nah kita sharing tentang konten-konten yang seperti itu. Misalkan teman-teman mau fokus, misalnya sekarang zaman AI, jadi teman-teman mau fokus cara bikin konten pakai AI. Ya udah, nanti kan banyak tuh toolsnya. AI buat ngedesain carousel misalkan, AI buat bikin aplikasi, AI buat bikin ebook gitu kan. Itu kan semua tutorial konten pakai AI, tapi turunannya banyak. Ada AI ini, semuanya buat bikin konten. Nah itu kan dipelajarinya juga butuh waktu. Jadi fokus satu-satu, satu topik atau satu bidang pekerjaan. Dan satu target spesifik ini maksudnya satu kelompok lah, sekelompok target ya. Sekelompok target audience atau target market. Misalkan AI tentang AI untuk konten kreator, AI untuk konten. Berarti fokusnya adalah ke AI konten kreator atau konten kreator yang mau terjun ke dunia AI kayak gitu. Atau uh, digital marketing untuk brand fashion. Berarti yang targetnya adalah business owner yang bergerak di bidang fashion atau konten kreator yang bergerak di bidang fashion, influencer yang bergerak di bidang fashion kayak gitu. Jadi itu sekelompok orang, tapi kelompoknya satu niche aja, satu topik aja gitu. Kemudian yang ketiga menjadi diri yang autentik. Autentik itu maksudnya apa adanya. Boleh terinspirasi dari orang lain atau terinspirasi dari kreator lain atau terinspirasi dari profesional yang lain boleh, tapi bukan meniru sama persis atau plagiat ya. Karena yang namanya meniru sama persis itu kan sama dengan plagiat. Yang namanya plagiat itu ya akan selalu salah dimanapun gitu. Karena plagiat itu kan ya seperti yang kita ketahui ya. Sekarang banyak influencer-influencer atau kreator yang udah dikenal banyak orang tapi sebenarnya yang dia sharing itu ya plagiat, mungkin ambil dari konten orang lain atau produknya mungkin ambil dari produk orang lain cuma diganti judul sama nama gitu kan, itu banyak. Dan itu udah nggak heran lagi lah, itu udah ada di mana-mana. Nah kalau kayak gitu jangan seperti itu ya, karena dimanapun itu nggak baik, itu kalau ketahuan sama netizen gitu ya, sama orang-orang lain kan itu ya akan dinilai buruk juga, dicap buruk. Jadi kita belajar dari orang lain itu boleh, bahkan sangat-sangat boleh, sangat dianjurkan, tapi jangan meniru sama persis, apalagi plagiat. Ya meniru sama persis itu sama dengan plagiat, gitu ya, jangan ya. Jadi jadi diri apa adanya, tapi kita belajar dari profesional yang lain, belajar dari kreator yang lain, gitu. Belajar dari digital marketer yang lain, belajar dari uh, product manager yang lain misalkan, belajar dari developer yang lain kayak gitu. Kemudian terakhir ciptakan pengaruh yang positif, ini sama kayak menjalin relasi yang baik ya. Jadi bahasanya diperhatikan, jangan sampai terlalu santai atau kayak bahasa tongkrongan lu gua gitu ya, itu jangan. Atau misalkan yang terlalu santai gitu ya, atau bahkan pakai kata-kata yang kurang sopan, kata-kata kasar itu jangan. Karena apalagi kalau di LinkedIn itu bahaya banget untuk bisa merusak atau memperburuk personal branding teman-teman. Jadi orang lain melihat teman-teman ini sebagai pribadi yang nggak sopan, nggak profesional gitu ya. Dan mungkin juga nggak sopan, nggak profesional, dan nggak menghargai orang lain juga itu karena kata-katanya kasar. Oke. Nah ini pentingnya LinkedIn buat karir. Nah kalau untuk karir sendiri, kalau kita bangun personal branding di LinkedIn itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama maksudnya sarana personal branding. Kalau misalnya teman-teman bangun personal branding di LinkedIn itu akan lebih fokus. Kenapa? Karena LinkedIn itu memang dari awal, dari dulu sampai sekarang fokusnya sudah ke karir itu. Ke karir dan ke networking tapi secara online atau secara remote gitu ya. Teman-teman bisa dikenal oleh para profesional, para pekerja profesional dengan cara bikin profil LinkedIn yang menarik, yang rapi, dengan cara juga highlight skill dan pengalaman gitu. Teman-teman punya skill apa aja, pengalaman apa aja, kalau bisa yang berkaitan sama posisi yang mau dilamar, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang pastikan pengalamannya itu memang menarik, menjual gitu ya. Skillnya juga menarik dan menjual. Kemudian kedua, untuk sarana untuk riset perusahaan. Jadi sebagai tools atau alat teman-teman buat cari tahu perusahaannya ini seperti apa sih gitu ya. Mencari tahu informasi seputar perusahaan, entah itu perusahaan impian atau perusahaan yang mau dilamar nanti atau yang sudah dilamar, dan mempelajari company profile-nya. Ini untuk mencegah juga kalau misalnya teman-teman
ragu gitu ya dengan tempat kerjanya atau perusahaannya ini beneran atau penipuan sih gitu. Nah itu bisa caranya dengan cari tahu perusahaannya di LinkedIn. Kalau ada berarti aman, kalau nggak ada ya patut dicurigai sih gitu. Atau kalau ada tapi mungkin kosong banget gitu profile LinkedIn-nya itu juga patut dicurigai gitu. Kemudian ketiga menambah koneksi pasti menambah koneksi secara online dengan orang-orang profesional dan berpengalaman. Terutama para recruiter atau HR kalau misalkan situasi teman-teman atau kondisi teman-teman itu lagi cari kerja gitu. Kalau teman-teman lagi cari kerja, ya kontak ke para recruiter, para HR gitu ya supaya kalau misalkan teman-teman lagi cari lowongan, teman-teman bisa eh, personal approach dalam arti chat personal ke HR-nya, ke recruiternya, nanya ada lowongan di bidang ini enggak, di posisi ini enggak gitu. Terus jelasin kalau teman-teman lagi cari lowongan di bidang tertentu, di posisi tertentu dan saya punya pengalaman ini kayak gitu. Singkat aja. Itu caranya. Tapi kan kalau mau kirim pesan kayak gitu, personal chat ke HR-nya buat nanya lowongan kan harus connect dulu biasanya. Gitu. Sama jangan lupa memperkenalkan diri juga kalau nanya lowongan. Nah, ini tips membuat profil yang menarik, profile LinkedIn yang menarik. Jadi kalau teman-teman mau connect ke para profesional di LinkedIn itu sebelum connect, teman-teman profilnya harus menarik dulu, harus rapi dulu. Jangan berantakan apalagi kalau nggak pakai foto. Itu jangan. Yang pertama adalah bikin headline dan summary yang profesional. Headline itu simple aja, singkat aja. Contohnya, talent acquisition specialist, digital marketing consultant, digital marketing expert. Udah gitu doang. Kalau headline gitu aja, gitu. Jadi singkat aja. 3 sampai 4 kata mungkin udah cukup ya, gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Terus kalau untuk summary itu kayak bagian about me atau tentang saya di CV, kurang lebih sama kayak jadi kayak memperkenalkan diri dan mendeskripsikan kemampuan atau skill teman-teman, gitu ya. Jadi singkat aja. Perkenalan nama siapa, dari jurusan apa, lulusan apa, dan dari kampus mana, terus punya skill apa aja. Salah satu skill lah, satu aja skill kalau di bagian summary, namanya juga summary kan jadi harus singkat. Satu skill dan satu pengalaman yang memang dimiliki gitu sih. Kemudian yang kedua adalah isi kolom pengalaman. Kolom pengalaman itu atau section pengalaman, bagian pengalaman di headline itu nggak harus pengalaman kerja, bisa pengalaman yang lain juga. Bisa pengalaman magang, pengalaman freelance, part time, volunteer gitu ya. Yang penting job desk-nya jelas. Kalau job desk-nya nggak jelas ya jangan gitu. Isi kolom pengalaman dimulai dari cantumin nama perusahaan atau nama tempat teman-teman bekerja, tempat teman-teman magang, atau nama organisasi juga bisa. Terus dijabarin atau dijelasin tugas dan tanggung jawabnya apa aja, job desk-nya apa aja gitu. Dan jabatan atau level pekerjaannya boleh, misalnya senior, junior gitu atau intern atau manajer, senior manajer kayak gitu. Kemudian yang ketiga, isi bagian pencapaian atau prestasi. Di LinkedIn ada bagiannya, ada sectionnya sendiri. Jelasin apa yang sudah pernah dicapai di dunia kerja atau di dunia karir gitu. Jadi apa yang sudah pernah dicapai. Kalau bisa ada data statistiknya juga, data angkanya yang jelas. Misalkan berhasil meningkatkan penjualan atau berhasil meningkatkan sales untuk kelas online digital marketing sebesar 20 juta per bulan misalkan seperti itu kan jelas ya kayak gitu. Jadi ada angkanya, ada datanya, bisa diukur, ada data kuantitatifnya yang bisa diukur dengan jelas, dengan mudah. Itu baru namanya pencapaian yang konkret. Karena kalau pencapaiannya ngawang-ngawang atau abstrak, ya nggak akan menarik juga di mata HR atau rekruternya. Gitu sih. Ya paling itu aja sih dari saya, singkat aja. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau dari Kak Asna mau nambahin juga silakan. Ini sosmed saya untuk Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you juga buat Kak Junar atas pemaparan materinya. Mungkin besok lebih ke praktikal juga ya sama aku. Tapi aku pengen ada sesuatu nih tanya sama Kak Junar. Tadi kan udah sempet bahas mengenai yang namanya personal branding kayak gitu. Hmm. Nah, aku mau nanya sama Kak Junar, menurut Kak Junar dari yang tadi materinya itu, karena kan personal branding nggak cuma melulu di sosial media doang gitu ya, Benar. entah di networking juga gitu. Tapi kalau dalam platform sosial media, menurut Kak Junar sendiri itu platform mana sih yang lebih tepat kayak gitu? Di Instagram, LinkedIn, TikTok atau yang Oke, ya, thank you pertanyaannya. Ya kalau memang tujuannya buat karir, ya akan lebih baik di LinkedIn gitu. Karena kan LinkedIn memang sudah didesain dari awal itu buat karir ya. Jadi buat cari kerja, buat
cari peluang kerja baru. Bahkan banyak di LinkedIn juga para profesional yang udah bertahun-tahun kerja tapi masih bangun personal branding di LinkedIn karena ya mungkin mau dapat peluang lebih baik, mau dapat tawaran lebih baik gitu. Jadi kalau tujuannya buat karir, buat dapat kerjaan yang lebih baik atau dapat kerja gitu ya untuk pertama kali, itu lebih baik di LinkedIn sih. Karena LinkedIn lebih fokus tujuannya buat karir gitu. Kalau misalnya mau di platform yang lain, sosmed yang lain boleh, cuma jangan sampai melupakan LinkedIn. LinkedIn tetap fokus utamanya. Yang lain ya udah sebagai tambahan aja gitu sih. Oke, thank you. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Dari Fatira, Kak Tasya, Kak Faras, ataupun Kak Purbo. Jadi, di sini aku juga expect-nya nggak cuman kayak sekedar pemaparan materi aja, tapi teman-teman juga bisa lebih interaktif juga sama aku maupun Kak Junar kayak gitu. Jadi, apapun kalau ada yang ingin ditanyakan, itu tanyakan aja gitu. Jadi, jangan ragu. Oke, boleh langsung on mic kalau misalnya apa namanya? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya nih Kak. Ya, silakan. Nah, tadi kan ada tuh yang di bagian headline ya, Hmm, kayak talent acquisition atau digital marketing. Nah, hmm, jadi kalau misalnya anggapannya kita belum punya pengalaman, apakah itu bisa dibilang, misal nih saya di bidang network engineer, apakah hmm, bisa dibilang network engineer atau kita mencantuminnya tuh kayak junior network engineer atau network engineer learning atau gimana tuh? Gitu hmm. aja sih. Oke, iya. Sebenarnya kalau memang belum punya pengalaman kerja, tapi mungkin dulu sempat ikut organisasi di network engineer atau ikut magang di network engineer, boleh ditulis saja network engineer spesialis misalkan kayak gitu. Atau network engineer junior network engineer kayak gitu. Tapi kalau memang belum ada pengalaman apapun, boleh tulis jurusan kuliah aja atau lulusan sarjana apa, misal sarjana apa misalkan. Misalkan Bachelor of Network Engineer misalkan kayak gitu. Itu aja kalau misalnya baru lulus gitu. Atau student of network engineer gitu misalkan kayak gitu sih, paling kayak gitu aja sih Kak Paras. Apakah menjawab? Oke, cukup sih Kak. Makasih. Oke, makasih sama-sama. Ya. Mungkin biar lebih interaktif ini aja ya. Aku sambil share screen LinkedIn. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain terkait dengan LinkedIn seperti tadi Kak Faras juga terkait dengan headline LinkedIn itu juga boleh banget kayak gitu. Jadi biar di sini aku ekspektasinya nggak cuma teori aja tapi teman-teman bisa langsung ini juga ya praktikal juga terkait dengan LinkedIn khususnya. Nah, jadi yang sempat tadi ditanyakan sama Kak Faras ya, terkait dengan headline di sini. Jadi kalau misalnya kita notabene belum ada pengalaman, itu nggak apa-apa banget. Kita tuliskan kayak bidang pekerjaan yang kita minati kayak gitu. Jadi nggak melulu kita harus punya pengalaman dulu atau kerja dulu kayak gitu. Kalau misalnya sekarang sekarang masih notabene mahasiswa kayak gitu, ya udah tulis aja kayak student at dari universitas mana kayak gitu. Nah, itu juga boleh banget kalau misalnya emang belum ada pengalaman. Kalau semisal kayak foto profile sama background tuh ngaruh banget nggak sih? Atau gimana? Oke. Foto profile sama background itu ngaruh karena apa? Karena ketika kita nih buka LinkedIn gitu ya, lihat beberapa orang yang ada di LinkedIn. Itu jadi salah satu first impression kita kepada orang lain. Jadi kalau misalnya foto kita masih belum terkesan profesional, asal-asalan atau sekedar foto selfie, itu cenderung kurang menarik kayak gitu. Kesannya bukan profesional. Nah, kalau untuk background itu aku nggak menyarankan teman-teman itu pakai background yang warna biru ataupun merah kayak foto KTP kayak gitu ya. Nah, karena itu terlalu umum kayak gitu. Jadi coba pakai background-background yang lebih natural ataupun yang lebih netral juga kayak gitu. Atau juga bisa aja disesuaikan sama misalnya dari pakaian kita kayak gitu. Itu juga bisa. Oke, ada yang mau ingin didiskusikan lagi di sesi kelas ini? Oh, Silakan yang mau ini. nanya lagi. Ya, gimana? Ini nanti ada sesi review LinkedIn atau gimana nih? Selanjutnya.
atau Oke, kalau untuk review LinkedIn itu boleh banget sih ya Kak, karena kan kemarin juga di poster aku bilang ada yang mau apa ya salah satu benefitnya juga ada review LinkedIn dari salah satu peserta, mungkin ada yang mau di review di sesi kelas ini atau mungkin besok kayaknya kita bakal belajar tentang interview ya Kak Junar. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi untuk di sesi ini kita collab bareng Kak Junar juga sama aku gitu. Boleh kalau misalnya ada yang mau aku lihat ini link-nya kirim linknya di di chat kah kolom atau chat gimana? aja nggak apa-apa atau di grup deh di grup biar aku cek mana ya. Udah dikirim belum? Bentar. Oke, siap. Hai Kak, mau nanya dong. Boleh. Iya, boleh silakan. Kira-kira boleh nggak apa namanya kayak minta di review profil LinkedIn aku gitu. Kayak Boleh, mungkin dikasih tips apa yang bisa dikembangin gitu. boleh. Boleh. Dikirim ini aja Kak, apa namanya? Di grup ya, link link profile LinkedIn kalian gitu. Jadi biar nanti kita bahas sama-sama, breakdown sama-sama kayak gitu. Jadi kita Oh, belajar bareng. oke, wait ya Kak. Oke. Oke. Mungkin sambil nunggu kalau ada yang mau nanya-nanya lagi boleh ya. Benar. Sambil nunggu. Kak ini bener kan dikirim ke grup WA maksudnya? Iya, Iya, iya benar. di grup WA. Oke. Biar nanti aku cek di sini juga. Udah ya Kak. Oke. Ini ya, paling atas. Oke, talent management, HR juga ya sebenarnya. Sama-sama HR sama Kak Junar. Iya betul Kak. Oke, sebentar aku scroll. Lulusan tahun lalu ya Kak berarti ya? Iya betul Kak. Oke, kita mulai breakdown bareng-bareng ya. Jadi untuk di LinkedIn, ini aku bahas mulai dari yang paling atas dulu deh. Nah, ini yang namanya banner LinkedIn kayak gitu. Nah, untuk di banner LinkedIn ini sebenarnya kita bisa diubah supaya lebih bagus lagi. Caranya gimana? Kita pakai banner yang ada di Canva kayak gitu. Jadi aku sangat nggak menyarankan ketika kita bikin banner tuh fotonya cuma asal doang kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa lebih ubah ke yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya dari kata Tasya sendiri, bisa bikin aja lewat Canva kayak gitu. Jadi searching aja keywordnya banner LinkedIn, nanti ada muncul beberapa template yang mungkin nanti bisa disesuaikan sama kata nya kayak gitu. Tapi ada hal yang perlu aku sampaikan ketika kita membuat banner LinkedIn. Oke, di sini udah kelihatan ya, jelas ya, share screen aku. Jelas. Oke, kalau kita lihat di sini berbagai macam banner LinkedIn, formatnya gimana? Formatnya nama, terus title dia, kontak person. Oke? Nah, ini nggak salah, cuman kurang tepat. Kenapa? Karena aku nggak menyarankan formatnya kita meng-highlight nama kita di bagian banner. Karena apa? Karena kalau misalnya nih, aku visit profilnya Katasha gitu ya. Aku udah tahu nama Katasha lengkapnya siapa di sini gitu kan.
That's why aku nggak menyarankan kita menulis ulang di bagian banner nama kita. Nah, apa aja yang perlu kita tulis ulang di bagian banner? Itu adalah kalimat-kalimat yang mencerminkan value kita. Jadi, contohnya misalnya Kak Tasya di sini fokusnya di bagian recruiter ataupun di HR. Nah, bisa nanti di-adjust kalimat yang berkaitan dengan HR. Kayak gitu. Nah, bikin kalimatnya gimana? Coba aja kita minta tolong ChatGPT, saran untuk kalimat yang mencerminkan value di bagian HR tuh apa, kayak gitu. Contohnya buat aku sendiri deh. Kita lihat di sini. Nah, jadi maksud aku kayak gini, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan value kita. Karena memang fokus aku talk about personal branding sama content marketing gitu ya. Jadi aku kalimatnya seperti kayak membantu brand untuk membuat strategi konten bagi mereka dan meningkatkan personal branding. Nah, baru di bawahnya boleh deh misalnya kasih kontak person kita ataupun title kita gitu atau email kita gitu ya supaya mudah dihubungi kayak gitu. Nah, itu untuk bagian banner ya dari Kak Tasya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait dengan banner? Terkait banner udah oke, Kak. Oke, sip ya. Nah, dari foto profilnya menurut aku ini udah cukup gitu karena udah jelas. Terus untuk bagian headline juga aku rasa udah oke sih. Karena nggak perlu menjelaskan ulang lagi terkait dengan headline karena jelas dia fokusnya di bidang rekrutmen, talent management, HR kayak gitu. Oke. Aku lihat bagian. Nah, ini bagian about section-nya dari Kak Tasya sendiri, aku sangat menyarankan nanti ketika kita membuat about section terdiri dari 3 hal. Nah, 3 hal itu apa aja? Yang paragraf pertama, ini kita coba membuat kalimat terkait dengan background kita. Oke, background Kak Tasya, HR, kayak gitu. Tulis di sini, di bagian paragraf pertama, kayak gitu. Terus kebetulan Kak Tasya ini udah punya beberapa experience juga di bidang rekrutmen, di bidang HR juga. Nah, ceritakan di bagian paragraf pertamanya kayak gitu. Kayak gini. Nah, terus nanti paragraf kedua mulai tuh ceritakan yang lebih spesifik terkait dengan apa? Terkait dengan experience kita. Jadi misalnya Kak Tasya sebagai HR di mana nih terakhir? Oke, di MSBO. Jadi nanti kalimatnya misalnya bisa kayak gini. Selama saya bekerja sebagai tech recruiter, saya ngapain aja kayak gitu. Itu diceritakan kontribusinya apa, terus syukur-syukur ada resultnya juga gitu. Jadi bukan ibaratnya kayak kita omong doang, membual doang di LinkedIn, tapi harus disertakan resultnya juga kayak gitu. Selama saya bekerja di bidang HR, saya berhasil ngapain aja kayak gitu. Nah, terus baru nanti di bagian paragraf ketiga itu ada call to action-nya. Jadi contohnya kayak gini, punya aku. Kita bisa lihat. Nah, paragraf pertama jelas, aku background-nya as a content marketing gitu ya. Aku bekerja sama dengan beberapa brand ini. Nah, terus bagian paragraf selanjutnya, aku mulai menceritakan tentang experience aku kayak gitu. Baru di paragraf terakhir terkait dengan call to action. Kayak kita open to collaborate dengan orang lain ataupun company lain gitu. Nah, itu kalau dari aku buat bagian about section-nya. Kalau dari Kak Tasya sendiri gimana? Ada feedback? So far penjelasan dari Kakak udah cukup bisa aku pahamin gitu. Tadi sempet kayak apa sekalian kayak summary yang ada di CV gitu. Oke. Jadi aku jelasin juga terkait dengan di CV. Sebenarnya kalau untuk menuliskan summary di CV sama di LinkedIn itu mungkin overall sama ya. Tapi kalau di CV kan sebenarnya lebih singkat kayak gitu kan. Beda sama di LinkedIn kayak gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa nanti bisa di-adjust lagi kalau untuk di LinkedIn itu lebih dijelaskan secara rinci juga untuk di bagian about section-nya kayak gitu. Nah, jadi yang penting
yang penting minimal itu sih 3 hal yang perlu kita tulis di bagian about section-nya. Yang pertama, background pendidikan kita ataupun background pengalaman kita. Yang kedua, menceritakan lebih spesifik terkait dengan pengalaman kita dan result kita gitu. Terus di bagian paragraf terakhir baru ada call to action-nya gitu. Itu untuk bagian about section. Terus aku juga lihat dari kata saya sendiri sih juga udah aktif dan followersnya udah lumayan karena aku yakin banget yang namanya orang yang title-nya di LinkedIn as a HR atau recruiter itu pasti lebih banyak dicari orang gitu kan. Karena emang mostly mereka ya ke LinkedIn buat apa sih? Buat cari kerja gitu kan. That's why mereka follow orang-orang yang emang title-nya recruiter. Dan itu menurutku sebuah privilege juga sih menurut aku bagi seorang HR. Jadi itu bisa lebih dimanfaatin lagi supaya LinkedIn kita juga makin powerful kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian experience nih. Nah, di sini udah jelasin estate recruiter, freelance. Nah, ini kurang job description-nya. Nanti mungkin bisa di kayak gini ya, Kak. Nah, ditambahin kayak gini aja. Tapi menurut aku yang di bagian experience yang kedua nih di Sari Tirta Group itu kurang rapi, Kak. Mungkin nanti bisa dirapin lagi ya, Kak Tasya. Ini kayak yang ini. Ada yang pakai bullet point, ada yang pakai ini. Kayak gitu. Oke, Kak. Oke, ini juga udah oke sih, karena nggak cuma mencantumkan job description aja, tapi ada datanya. Kayak gitu, seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya kita menuliskan job description, itu aku sangat nggak menyarankan kita cuma menuliskan job desk secara umum, karena apa ya, orang juga tahu kalau misalnya kerjaan recruiter tuh ngapain gitu. Orang juga tahu kerjaan sosmed spesialis ngapain. Makanya itu penting untuk kita menuliskan job description, jangan cuma job desk secara umum tapi ada resultnya kayak gitu. Ada data supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mengukur kinerja kita sejauh mana gitu. Oke, menurutku udah bagus sih. Nah, yang ini juga perlu diperbaiki lagi, yang seasonal sales and team supervisor dibikin bullet point aja kayak gitu. Sama halnya yang ke bawah juga sama sih Kak, menurut aku dibikin bullet point aja itu. Oke, license and certification udah sangat mendukung. Nah, mungkin kurang satu sih Kak dari saran aku itu, coba deh minta rekomendasi ke teman yang pernah bekerja lama gitu sama Kak Tasya. Entah itu yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau misalnya masih akrab ya sama orangnya, kayak suruh merekomendasikan LinkedIn kita untuk meningkatkan kredibilitas kita juga di LinkedIn kayak gitu. Karena itu juga penting, apalagi aku juga yakin kata saya sendiri di sini kan as a HR atau rekrutmen itu pasti lebih banyak dicari orang kayak gitu. Makanya itu penting banget sih, coba minta rekomendasi kayak gitu. Ya Kak Tasya, itu sih kalau dari aku overall udah oke dari LinkedIn-nya. Oke, thank you ya Kak Hasna. Oke, sama-sama. Next, ada lagi siapa yang tadi Kak Faras ya? Coba aku cek di LinkedIn. Belum ada. Jadi begitu, teman-teman. Aku sambil ini deh izin share ebook LinkedIn ya, sesuai dengan janji kita waktu di kelas ini kalau aku akan ngebagiin ebook LinkedIn kayak gitu. Untuk ebook interviewnya mungkin nanti bisa di-share sama Kak Junar sih. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nih di sini? Dari Kak Purbo, dari siapa nih? Kak Fatira gitu ya. Karena sebenarnya LinkedIn itu sangat penting, nggak cuma sebatas buat cari kerja aja ya teman-teman, tapi lebih dari itu. Kayak gitu. Sesimpel kayak aku dapat undangan jadi pembicara itu di reach out lewat LinkedIn kayak gitu. Terus kerja sama bisnis juga gitu, itu lewat LinkedIn orang-orang reach out. Pak, ini linknya dikirim ke grup kah? Iya, boleh dikirim di grup ataupun di kolom chat ini sih.
Oh, udah sih Kak di grup. Mm-mm. Di grup. Bentar. Kamu cek. Oh iya. Oh iya lagi Iya, aku di grup nge-push udah ada. nih. Oke, bener. Wait, aku cek dulu. Kita lihat dulu ke bawah, kita scroll. Wow. Oke, berarti baru masuk kuliah tahun kemarin ya? Iya, betul banget Kak. Oke. Tapi keren sih, aku sangat appreciate karena Kak Faras ini udah aware terkait dengan LinkedIn gitu. Dulu aku waktu awal-awal juga ya gitu sih, cuman belum ada pengalaman sebanyak ini. Gila, keren. Oke, kita bahas dari yang pertama. Ini untuk di bagian banner yang sempat tadi aku sampaikan juga dari Farah sendiri mungkin nanti bisa ini ya bikin bannernya di LinkedIn gitu ya. Terkait dengan apa? Dengan cyber security, engineer ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, nanti minta aja kalimatnya. Kalimat apa sih yang cocok untuk seorang engineer untuk apa ya banner LinkedIn kayak gitu. Nanti minta aja sama GPT ataupun yang lainnya kayak gitu. Tapi yang pasti jangan menggunakan banner-banner kayak foto random kayak gini ya. Nah, itu aku nggak menyarankan. Itu yang pertama. Terus untuk foto profile, oke, ini udah menurut aku udah oke sih. Sip. Nah, junior network engineer, cyber security enthusiast, freelancer. Oke, ini menurutku juga udah ngerti sih dari Farah sendiri terkait dengan headline. Nah, terus kita bahas ke bagian about section. I am a graduate in computer and network engineering and currently Oke. Nah, ini untuk background pengalaman dia dan pendidikan dia. Oh, mungkin ini ya, aku menyarankan dari Faras ini, selain kamu menceritakan background pendidikan kamu di bagian engineering, mungkin nanti bisa di-highlight sedikit terkait dengan pengalaman kamu. Pengalaman apa? Nah, kayak gini, teknikan, ataupun yang ini, ataupun yang terakhir deh, yang memang jadi fokus karir kamu kayak gitu. Kalau misalnya kayak yang di bagian cyber security, gitu. Di-highlight di bagian paragraf pertama. Nah, terus baru di paragraf kedua ceritain gitu. Di sini kan kamu bilang kayak, oke, aku mempunyai pengalaman di bidang ini gitu ya. Sistem administrasi, virtual. Nah, sebenarnya yang ini tuh bisa loh masuk di bagian sini, di bagian paragraf kedua, di bagian paragraf pertama. Jadi nyambung. Gitu. Baru nanti di paragraf keduanya ceritain gitu. Ceritain experience kamu selama di sini. Karena di bagian paragraf pertama, kamu kan udah cerita nih, aku punya pengalaman di sini gitu. Baru di paragraf kedua ceritain, selama saya bekerja ataupun selama saya menjadi ini gitu. Nah, baru ditulis kamu ngapain aja kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, lanjut. Currently, I am focused on learning. Nah, ini menurut aku overall dari bagian about session-nya udah oke, cuman mungkin bisa lebih diperkuat lagi. Minta tolong ChatGPT atau AI yang lain itu juga bisa banget gitu. Yang penting match gitu. Kamu taruh aja profil kamu, terus experience kamu gimana, suruh dia untuk menyusun kalimat supaya lebih menarik kayak gitu. Nah, terus ada kurang call to action yang sempat tadi aku bahas kayak gitu ya. Apalagi dia dari Farah sendiri ini kan emang terbuka untuk pekerjaan freelance kayak gitu. Nah, bisa nanti call to action-nya kayak misalnya open to collaborate as a freelance work ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, itu untuk di bagian paragraf ketiga ataupun yang terakhir kayak gitu. Itu sih kalau dari aku untuk bagian about section ya. Semoga bisa dipahami. Kalau dari Farah sendiri gimana?
Itu call to action-nya harus email kah atau bisa website kita atau gimana Eh, tuh? Nah, jadi untuk call to action sebenarnya bukan semata-mata kayak kita mencantumkan email, nomor telepon atau apa, tapi kalimat yang kayak apa ya, menarik orang untuk kerja sama-sama kita gitu loh. Jadi kayak, oh kita terbuka buat peluang baru dalam pekerjaan ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk kerjasama dengan aku, silakan hubungi ke email ini ataupun ke nomor ini kayak gitu. Jadi itu yang namanya call to action gitu. Jadi bukan semata-mata oke kita tempel aja langsung email kita di sini tanpa ada kalimat pembuka dari call to action-nya. Itu bukannya. Jadi seperti itu. Jadi itu bebas sih. Menurut aku sih saran aku sih better email aja ya. Takutnya kalau misalnya nomor apalagi kayak nomor pribadi itu kan sangat berisiko kayak gitu. Nah, itu untuk bagian call to action ya. Semoga bisa dipahami. Gimana? Udah paham? Oke, paham Kak. Oke. Di sini juga udah aktif. Kalau misalnya pengen naikin engagement di LinkedIn, bikin kontennya ya udah tag aja atau mention orang-orang yang memang notabene tuh followersnya udah gede. Kayak misalnya aku ataupun Kak Junar kayak gitu. Karena dengan kita mention orang, eh, konten yang kita bikin juga bisa naik. Apalagi kalau misalnya kita apa ya? Aku itu nge-repost postingan kamu gitu atau yang nge-like atau komen. Nah, itu juga bisa menaikkan engagement konten kamu juga. Oke. Nah, aku mau tanya nih, ini sebenarnya bootcamp atau memang pengalaman kerja nih? Jadi sebenarnya itu bootcamp sih Kak, bukan pengalaman kerja juga. Jadi cuma jadi Hmm, partisipan lah istilahnya. Nah, itu sebenarnya boleh dimasukin atau enggak sih? oke, tentu boleh banget dong yang namanya bootcamp, apalagi kalau misalnya ada sertifikasinya kan, karena itu juga bisa Iya. memperkuat kompetensi kita di suatu bidang. Jadi untuk bootcamp nanti bisa ditaruh di bagian sini aja, di license and certification-nya kayak gitu. Nah, Tapi kalau di license nama bootcampnya enggak ada. Maksudnya nama perusahaannya tuh? oh nggak ada ya? Nggak ada Nggak nama. ada. Udah nyoba kemarin. Hmm, bentar, kalau misalnya kita naruh di certification di bootcamp, kan kita bisa create sendiri atau memang harus yang udah ada ya? Aku coba lihat dulu. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita taruh aja di bagian portofolio kayak gitu. Coba aku tes dulu. Misal, meskipun nggak ada, misal nih, aku taruh karir impian. Oh, karena kebetulan emang punyaku ada, tapi aku coba yang lain ya. Maksudnya yang di bagian sini ya? Iya Kak. Apa kemarin salah ngetik kali ya? Tapi Gak tahu sebentar. juga ya aku ya. Aduh. Nah, Heeh. tapi biasanya bisa di-save sih, meskipun memang Oh bisa kita ya? mencantumkan ini, karena aku pernah yang ini, apa namanya, aku jadi speaker di, dan dia memang nggak ada sih, jadi, tapi tetap bisa. Nah, di sini nih, kayak nggak ada company ataupun organisasinya kan. Bisa kok, bisa. Iya kayak gitu maksudnya. Iya, jadi dicantumin kayak gitu aja ya. Jadi ketimbang Oke. bagian experience, nanti takutnya kayak bingung gitu. Orang ngebacanya. Apalagi kan kalau bootcamp ya, nggak ada kayak eh, job desk kita ngapain aja gitu. CCTV teknik kan. Oke, lebih dari 100 CCTV. Oke, ini intern. Nah, ini kurang rapih nih menurut aku. Coba nanti dirapihin lagi aja ya, berupa bullet point juga yang kayak di sini. Karena ini kan masih ada space kosong nih. Nah, ini nggak usah dikasih space kosong kayak gini. Nanti bisa diperbaiki lagi kayak gitu untuk yang di sini.
Oke, terus nah, ini juga sama. Jadi better nggak usah dikasih spasi ya. Coba kasih pakai bullet point atau tanda strip aja yang di sini. Oke. Menurut aku ini udah oke sih. Apalagi sertifikasinya ini bootcamp semua ya? Enggak semua. Oke, oke. Tapi ini udah oke sih menurutku. Tinggal ngerapihin aja nih di bagian job desk yang dari PT Kinaria Utama sama ke bawah kayak gitu. Nah, intern. Ini kita nggak usah nulis intern gitu karena kan di sini udah ada kan jenis pekerjaan kita apa di sini. Jadi ini Ya, nggak perlu ditulis. Oke, itu kalau dari aku mungkin nanti bisa diperkuat lagi dengan aktif di LinkedIn kayak konten gitu ya terkait dengan isu-isu apapun kayak gitu karena kalau memang tujuannya kita pengen dikenal orang, pengen orang lain tuh melihat kita gitu. Ya kita sesimpel bikin konten, banyak-banyakin aja bikin konten di LinkedIn. Oke, ada yang mau ditanya lagi? udah. Oke, kalau udah cukup, dari Kak Junar gimana? Eh, paling kalau nggak ada pertanyaan lagi sih dari saya udah cukup juga. Mm-mm. Atau dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada mungkin saya mau izin menyampaikan satu informasi terakhir ya sebelum kita tutup juga. Nggak ada ya. Sangat mendaging ilmunya. Thank you Kak. Ya sama-sama Kak Fatih. Kalau nggak ada saya izin share screen lagi ya sebentar. Oke, buat teman-teman, thank you buat yang udah ikutan webinar kelas kali ini ya, kelas tentang LinkedIn. Besok kita akan belajar lagi tentang interview ya sama Kak Hasna juga. Nanti juga ada tanya jawab juga gitu. Ada diskusi juga gitu. Jadi akan belajar lebih detail juga. Dan nanti bakal dapat ebook juga ya kalau nggak salah ya, ebook LinkedIn ya dari Betul, Hasna. udah aku kirim ya di grup ya teman-teman, jadi bisa Ya, dimanfaatin. iya, betul. Jangan lupa besok datang juga. Paling untuk malam ini saya akan menyampaikan satu informasi terakhir ya. Buat teman-teman yang memang mau belajar lebih detail lagi sama saya one on one, saya ada career coaching buat teman-teman yang mau ikut. Career coaching ini apa saja yang bakal didapatkan? Career coaching ini saya dan teman saya, tapi yang didapetin adalah ini keempat ini review CV dan review LinkedIn sama saya one on one, latihan interview dan simulasi interview ini sama saya tapi tidak one on one sama saya, tapi ada teman saya juga. Teman saya ini seorang certified public speaker, jadi dia sudah ada sertifikasi public speaker ya. Dia sudah berpengalaman sebagai public speaker di berbagai acara gitu dan ada dia bisa dibilang coach juga, coach public speaker ya. Latihan dan simulasi interview, online meeting semua ini sama saya. Kalau untuk latihan interview ini sama saya dan sama teman saya. Review CV, review LinkedIn, one on one, online meeting sama saya. Dan nanti saya bakal share juga strategi bikin LinkedIn yang menarik yang bisa dilirik HR dan juga bikin CV yang nggak cuma menarik tapi bisa dipanggil ke tahap interview. Dan juga saya bakal share tentang strategi melamar kerja ya. Jadi melamar kerja juga nggak bisa asal-asalan, ada trik-triknya. Bahkan sampai website-website job portalnya apa saja yang rekomend menurut saya pribadi sesuai dengan pengalaman saya. Daftarnya di sini, tapi mungkin teman-teman bertanya gitu ya, harganya berapa sih? Gitu. Nah, harganya sebenarnya kalau saya mau ngomong jujur untuk harga normalnya itu 159.000. Tapi saya nggak mungkin kasih harga normal karena apalagi teman-teman sudah meluangkan waktu dan tenaga dan biaya juga gitu untuk ikut webinar kali ini. Jadi saya nggak mungkin kasih harga 159.000. Harga promonya itu sebenarnya ada di 119.000. Tapi menurut saya ini masih sedikit kemahalan gitu ya buat teman-teman. Jadi saya nggak akan kasih harga 119.000 ya. Buat teman-teman yang udah ikutan kelas malam hari ini, saya akan kasih harga spesial khusus buat teman-teman yang ikut kelas malam hari ini. Jadi harga spesialnya cuma berlaku malam ini doang. Nah, ini harganya.
harganya ada di ini sebenarnya tergantung metode pembayarnya. Tapi sorry ini QR code-nya udah nggak berfungsi ya karena error tadi saya cek ya. Eh, harganya ada sekitar 97 sampai 99 ribu lah gitu. Sorry ini kode promonya salah ini bukan Mei 6 ya. Jadi saya coba share. Bentar ya. Saya stop share dulu. Jadi harganya ada di kisaran 97 sampai 99 ribu ya. Sorry, sebentar. Nah, ini buat teman-teman yang mau ikut bisa langsung aja ke sini ya. Nah, daftarnya di sini dan kode promo diskon 20%-nya itu ada di Jun 6, hanya berlaku malam hari ini doang gitu ya. Jadi career coaching yang tadi saya kasih lihat udah termasuk CV review, LinkedIn review sama latihan interview gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa mungkin belum ada uh, belum ada budgetnya, mungkin teman-teman bisa ikut CV dan LinkedIn review dulu. Kalau CV dan LinkedIn review itu ada di sini. Sorry. Ada di sini ya. Nah, ini buat CV dan LinkedIn review aja gitu. Dan ada kode promonya gajian 06 ya. Ini saya langsung kasih ke. Nah, ini buat CV dan LinkedIn review. Kode promonya gajian 06. Buat teman-teman yang cuma mau ikut ini aja ya. Buat teman-teman yang cuma mau ikut CV dan LinkedIn review aja. Kalau mau ikut career coaching ada di sini di trebelio.pet/career coaching. Kode diskonnya 20% Jun 6 ya. Tapi cuma berlaku buat malam hari ini doang. Oke. Jadi langsung aja buat teman-teman yang mau ikut career coaching atau mau ikut review aja boleh, linknya sudah saya kirimkan. Oke, paling itu aja dari teman-teman. Thank you. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, jangan lupa besok datang hadir juga ya tepat waktu. Kita mulai di 19.30 seperti tadi. Kita akan bahas tentang interview buat teman-teman yang mau persiapan interview sama Kak Hasna. Dan ada sesi tanya jawab juga. Oke. Hey, thank you buat teman-teman semua dan Kak Junar. Aku harap juga besok teman-teman bisa hadir. Apalagi momen-momen interview itu kan momen yang sebenarnya menegangkan. Kadang aku juga sering dengar, gue bisa kerja kok cuma nggak bisa interview. Nah, itu tuh yang jadi pelajaran buat teman-teman gitu. Jadi jangan jadikan interview tuh hal yang memang menakutkan, tapi anggap aja itu skill baru yang perlu kita pelajari kayak gitu. Apalagi besok juga ada Kak Junar juga, bisa belajar sama dia kayak gitu. Thank you buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa besok teman-teman. Selamat malam semuanya. Thank you. Malam-malam. Yuk. Aku izin live ya. Yuk.